Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada kali ini kita akan kembali membahas satu topik atau dengan satu materi mengenai perencanaan pembelajaran. Namun pada kali ini kita tidak akan membahas tentang pengertian perencanaan pembelajaran, melainkan kita akan membahas tentang cara menyusun modul ajar. Yang dimana modul ajar ini sering sekali atau hal ini yang dipakai oleh guru-guru dimanapun berada. Oke, langsung saja izinkan saya untuk membuka PowerPoint. Seperti yang sudah dicatat di sini, judulnya adalah menyusun materi tentang cara membuat modul ajar. Saya rasa di sini kita sudah tidak asing lagi mendengar atau mengetahui tentang modul ajar ini, karena ini yang sering kita pakai atau ini yang sering kita gunakan dalam setiap kita mengajar atau dalam setiap kita melakukan yang namanya proses belajar mengajar. Oke, pengertian modul ajar adalah bahan atau perangkat pembelajaran yang dirancang, segera sistematis dan terstruktur untuk membantu guru dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta didik. Nah, modul ajar berisi materi pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, metode dan strategi pembelajaran, serta alat evaluasi yang ingin digunakan. Nah, lalu bagaimana cara membuat modul ajar tersebut? Mungkin beberapa akan saya sampaikan pada teman-teman semua. Yang pertama adalah ada identifikasi tujuan pembelajaran. Yang dimana identifikasi tujuan pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu ada umum dan ada khusus. Nah, umum adalah dimana kita harus menentukan apa yang ingin kita capai secara keseluruhan dari modul tersebut. Jadi dia umum. Nah, sedangkan khusus yaitu spesifikkan hasil yang diharapkan dari setiap bagian atau sesi pembelajaran. Nah, jadi hal ini terbagi menjadi dua. Ada yang umum dan ada yang khusus. Kemudian, nomor 2 adalah kenali profil peserta didik. Kedua adalah kenali profil peserta didik. Di sini juga terbagi menjadi dua. Pertama ada tingkat pengetahuan awal dan kemudian ada gaya belajar. Nah, tingkat pengetahuan awal ini yaitu bagaimana supaya guru memahami sejauh mana pengetahuan awal peserta didik tentang topik yang akan diajar atau topik yang akan disampaikan pada peserta didik tersebut. Kemudian gaya belajarnya yang dimana guru mempertimbangkan berbagai gaya belajar, entah itu visual, auditory, atau kinestik untuk merancang modul yang inklusif. Nah, ketiga ada rancang struktur modul, yang dimana juga terbagi menjadi dua, ada pembagian bab dan kemudian ada rangkaian topik. Nah, pembagian bab ini yaitu dimana guru harus membagi materi menjadi beberapa bab atau unit yang logis. Dan kemudian rangkaian topik ini dimana guru harus menentukan urutan topik yang akan dibahas dari yang paling besar hingga yang paling kompleks. Jadi yang dari yang paling umum hingga yang paling khusus. Nah, kemudian keempat ada pengembangan materi, di mana ada dua juga, yaitu pertama isi materi dan contoh dan ilustrasi. Nah, isi materi ini apa? Yang dimana guru harus menulis konten dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, guru harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Nah, sedangkan contoh dan ilustrasi adalah kita seorang guru harus menyertakan contoh, ilustrasi, dan grafik untuk memperjelas konsep tersebut. Supaya apa? Supaya peserta didik kita ini mengerti. Nah, kemudian nomor 5 ada metode dan strategi pembelajaran, yang dimana juga terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran dan aktivitas belajar. Nah, pendekatan pembelajaran ini dimana guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didiknya, seperti ceramah, diskusi, praktik, atau simulasi. Hal ini supaya peserta didik lebih ngena atau lebih paham dari apa yang mungkin akan disampaikan oleh guru-guru. Dan kemudian aktivitas belajar
di mana guru harus merancang aktivitas yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif seperti diskusi kelompok, latihan soal, atau proyek. Hal ini supaya tidak membuat peserta didik terdiam dan tidak membuat peserta didik hanya menerima begitu saja, yang dimana guru tidak tahu apakah benar-benar dia menangkap atau tidak proses yang atau pembelajaran yang disampaikan. Hal ini harus membuat benar-benar peserta didik aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, entah itu dalam seperti diskusi kelompok, akhirnya saling aktif, latihan soal, atau proyek. Nah, kemudian penilaian dan evaluasi, di mana juga terbagi menjadi dua, yaitu jenis penilaian dan kriteria penilaian. Jenis penilaian adalah di mana guru harus menentukan jenis yang penilaiannya agak digunakan seperti tes tertulis, presentasi, atau tugas proyek. Nah, jadi hal ini harus dimiliki oleh setiap guru supaya mengetahui peserta didiknya seperti apa dan apa yang perlu diperbaharui oleh peserta didik tersebut. Kemudian ada kriteria penilaian. Nah, dalam proses pembelajaran juga guru harus memiliki atau memberikan kriteria penilaian terhadap peserta didiknya. Nah, guru harus membuat rubrik penilaian yang jelas untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada media dan sumber belajar. Nah, terbagi menjadi dua juga. Pertama, sumber belajar tambahan dan alat dan bahan. Sumber belajar tambahan ini seperti guru mengidentifikasi buku, artikel, video, atau sumber belajar lainnya yang dapat digunakan peserta didik. Nah, hal ini supaya membantu peserta didik untuk mengenal atau untuk mengetahui lebih dalam dari proses pembelajaran yang mereka terima kepada guru mereka tersebut. Kemudian alat dan bahan itu adalah guru harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi mungkin itu semacam eksperimen ketika mungkin memberikan satu topik. Nah, guru harus menyediakan satu bahan untuk mendukung peserta didik atau untuk menyamakan persepsi guru dan peserta didik tersebut dalam materi. Jadi seperti contoh nih, membahas satu topik. Nah, bagaimana supaya guru bisa membuat peserta didik itu mengetahui, mengenal lebih dalam. Nah, mungkin guru bisa memakai media atau guru bisa menggunakan alat dengan cara bereksperimen sehingga persepsi guru dan peserta didik itu sama. Mereka sama-sama mencapai gitu loh. Nah, kemudian ada review dan revisi. Review dan revisi ini terbagi menjadi dua juga, yaitu ada umpan balik dan revisi. Umpan balik yaitu adalah untuk guru mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat atau peserta didik untuk memperbaiki modul. Nah, jadi ada umpan baliknya terhadap guru dan peserta didik. Nah, kemudian ada revisi. Nah, guru harus melakukan revisi berdasarkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas modul. Jadi, habis dari umpan balik harus ada revisinya, seperti begitu, untuk mengenali atau untuk mengkoreksi. Kemudian ada implementasi dan monitoring, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, penerapan modul dan monitoring dan evaluasi. Nah, penerapan modul ini adalah yang dimana guru harus memulai terapkan modul dalam proses pembelajaran. Nah, guru harus memulai atau menerapkan modul dalam proses pembelajaran. Jadi bukan di luar pembelajaran. Kemudian monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini adalah guru memantau efektivitas modul dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan tujuan pembelajaran yang tercapai. Jadi mengoreksi atau melihat sebagaimana atau sejauh mana yang sudah dilakukan, yang sudah tercapai dari hasil-hasil sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu aja yang bisa kita terima atau yang bisa saya sampaikan tentang modul ajar atau tentang cara menyusun modul ajar ini. Kiranya materi ini boleh memberkati kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.